Bisa-bisanya saya lagi deket sama dia, dianya kok kayak nggak cocok sama saya. Saya sudah cerita banyak hal, berusaha untuk menjadi orang asik, berusaha untuk menjadi orang yang happy, berusaha untuk menjadi orang yang hibur, kok kayak nggak suka ya sama saya. Kau suka membicarakan orang lain, maka kau akan hanya bisa cocok dengan orang-orang yang semodel dengan yang suka ngomongin orang, suka ngebahas orang. Sehingga di masa depan kita tidak akan cocok dengan orang-orang yang levelnya berada di atas kita. Kita akan cocok dengan orang-orang yang sesama jenis. Orang toksik nanti ketemu sama orang toksik lagi. Segimana dipisahinya juga nanti ketemu lagi gitu. Nah, kalau kita ingin tidak bertemu dengan orang-orang zalim, kitanya jangan zalim. Dan nasihat moral ini. Kalau kitanya tidak mau ketemu dengan orang jahat, jangan jahat. Kalau kita tidak mau dekat dengan orang NPD, narsistik, toksik, ya kita jangan begitu. Nanti kalau kita yang narsistik, yang cerita yang enggak, melebih-lebihkan cerita, nanti akhirnya kita dipertemukan lagi dengan orang yang satu jenis dengan kita. Karena al-arwah, yang namanya ruh, itu jundun mujannadah. Ruh itu pasukan yang ngumpul sejenisnya nanti. Orang soleh nih ketemunya orang soleh, ngumpul semua orang soleh ya. Ayo di tempat-tempat hotel, di pelacuran apa ya, ketemunya dengan sesama mereka sih. Nggak usah ya ada santri yang baik, yang penuh dengan khidmat, kemudian ada di tengah-tengah mereka, ya susah dicerna akal. Nah, kalau orang sukanya sama ilmu di pesantren, maka akan kumpul juga dengan orang-orang yang suka ilmu. Kamu juga suka ngomongin laki-laki, nanti kumpulnya sama mereka. Ngomongin screen kan ya, pada baik kumpulnya dari sini. Suka ngerasani uang, nanti kumpulnya sama orang-orang ngerasani. Karena cocok-cocokan manusia itu. Nah, kamu nggak cinta sama ilmu aja, terus dia temennya belajar tuh nggak cocok. Dia akan mencari seorang teman yang cocok dengan dia, dengan sendirinya. Siapa yang bisa ngerespon saya, yang bisa nyambung dengan saya, yang kalau saya cerita dia dengerin, dia bisa cerita saya dengerin, asik, cocok, klop, siapa ya gitu. Akhirnya kita membahas tentang main game Mobile Legends, kesini nggak nyambung, kesini nggak nyambung. Di sini bahas fikih, di sini bahas faraid, di sini bahas nahwu, di sini bahas nahwu. Tiba-tiba ada satu orang, kamu cocok, jadi dua akrab, mong gak dedim kon. Ini pakai logikanya begitu ya, logikanya. Begitu juga kalau kitanya misalnya doyan lanang, walanya lo billah, jangan ya. Kita suka aja ngomongin, bahas tentang laki-laki, bahas tentang anak mudaan, misal ya, suka pacaran, suka ini. Dia ketika cerita sama orang yang misalnya ahli Quran yang nggak nyambung, tapi ahli Quran beneran ya, ahli Quran beneran pada bayang ada dia. Apa yang dia sukai dan apa yang saya sukai kok sama, itu bisa berpotensi menjadi seseorang akrab. Maka dilihat teman kita. Teman kita adalah cerminan kita. Apa yang suka dibahas oleh teman kita dan kitanya cocok, berarti sebenarnya kita pun suka membahas dengan dia. Kamu punya pacar nggak ini? Saya juga punya, curhat. Saya ngomong-ngomong ya, wong lorowan beda dia. Senangnya ngobrol wong lorowan, menyimpan rahasia pribadi mereka berdua tanpa ada orang lain yang tahu. Kecocokan mereka hanya mereka lahap sendiri, kecocokan mereka hanya mereka makan sendiri. Seakan-akan mereka adalah circle dan kelompok yang paling asik, yang paling baik, berkedok dengan keakraban dan persahabatan. Tapi semu, karena persahabatan dan keakraban mereka dibangun bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika lulus, santri cocoknya sama santri. Santri kang doyan demenan ya cocoknya sama santri yang doyan demenan. Santri yang senang khidmah begitu.
Santri yang mahabbahnya besar terhadap pesantren, ya cocoknya sama mereka kecil. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa kita, sebenarnya gampang. Kita lihat teman dekat kita itu siapa. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil, pada hafal nggak gitu. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, nggak usah kamu banyak tanya, wasal an qarini, kau perhatikan aja teman dekat. Fa innal qarina bil muqarani taqtadi, karena antara seseorang dengan temannya itu pasti ada kesamaan. Kenapa mereka bisa cocok? Tidak akan mungkin teman yang ahlul haq kemudian dia berteman dengan ahlul batil, susah. Kecuali memang salah satunya itu ada kesamaan. Ya preman ya cocoknya sama preman, preman aja ngobrolnya karo santri ya. Kecuali kalau premannya mau taubat jadi santri atau santrinya pengen insaf jadi preman. Kalau ada tujuan ke arah sana ya sudah. Karena itu yang namanya teman itu punya pengaruh besar. Hati-hati ketika kita berteman dengan seseorang. Apa yang menjadi pembahasannya, apa yang menjadi ceritanya. Ya, suka ghibahnya, suka ngomongin orang itu serius, itu nular. Kalau nular, lalu kita menjadi buruk dengan suka ngomongin orang karena seseorang, nanti tanpa sengaja apabila kita bertemu dengan ahli ilmu, dengan sendirinya ahli ilmu nggak cocok. Ya kita kan karena sering ketemu sama tamu gitu. Ya ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Tapi banyak yang nggak nyambungnya, tiba-tiba ngebahas orang, tiba-tiba ngomongin orang, tiba-tiba ngebahas wali santrinya anuan. Misalnya tetangga nih, wah itu mah gitu Pak Ustadz ini. Saya nggak nanya. Emang kebiasaan yang ngomongin uang kali. Dikiranya saya masih circle sama dia. Dan kadang orang tuh keceplosan. Ya, pergaulan kita nih buruk. Doyan banget yang namanya ngegoreng amplanya orang. Suka daging orang. Ya kumpulan-kumpulan emak-emak rempong. Tapi umurnya masih pada muda gitu. Umurnya doang sih sebenarnya nggak ada bedanya sama nenek-nenek. Kalau suka ngebahas orang. Umurnya aja. Tiap hari saja membahas orang lain, kan katanya ini mah katanya orang tuh dibagi tiga. Ada orang bodoh, ahmak, ada orang yang biasa saja, dan ada juga orang yang pintar. Kalau orang yang bodoh, yang mereka bicarakan orang lain, kejelekan, keburukan, aib. Ada orang lain suka tidur dibahas. Ada ini berarti jam'iyatul ghibah namanya gitu. Ya, kalau nama jam'iyatul ghibah ini luar biasa, kompak sekali. Ibu-ibu kan begitu. Nggak akan mungkin cocok orang yang doyan ghibah dengan orang diem. Jam'iyatul ghibah. Yang kedua, orang yang suka, orang biasa aja, suka membahas tentang peristiwa-peristiwa. Kemarin ini, tadi ada gitu. Oh sekarang lagi booming ini. Iya teh, itu juga wakil presiden begini, ya gitu. Normal lah. Nah kalau orang pinter biasanya ngebahas hal-hal yang bersifat inovasi, ide dan masa depan. Gimana caranya biar dagangannya laris, biar ini. Itu aja yang dibahas. Ngebahas ke depan. Orang jahil ngebahas ke belakang, ngebahas orang yang nggak ada untungnya bagi kita. Lah kita kumpul dengan mereka, dipastikan kita akan berubah menjadi orang tersebut, klop persis, dan kita akan dibikin malu apabila sudah tidak lagi kumpul dengan circle itu. Tiba-tiba kitanya udah biasa suka ngomongin orang, jarang ngomongin inovasi, jarang ngomongin ide, jarang ngomongin masa depan, jarang omongan-omongan yang bersifat membangun tuh jarang.
Emang setiap hari kebiasaan. Kata orang tuh hidup dari kebiasaan. Kebiasaannya emang suka ngomongin orang, suka ngeluh, ngomongin orang bakti. Dia keluar dari pondok, dia nggak bisa kumpul sama orang-orang jenius tuh, nggak nyambung. Kadang mikir, kenapa sih dia yang ngejauhin saya? Nggak sadar di dalam dirinya itu ada sesuatu. Cuman orangnya nggak pengen ngomong. Sama aja kayak kamu ngobrol sama orang bau mulut, gimana coba? Wush, kan gak enak ngomongnya kan? Pasti ngehindar dengan sendirinya. Atau kamu tidak akan bertanya apa-apa sama dia, biar dia diem. Oh, luar biasa. Parfumnya, misik internasional. Akhirnya, agar membuat dia diem, kita yang nggak nanya. Setiap dia ngomong mengkel maning gawai. Karena bau ceboran sih misalnya. Tapi apakah kita berani negur? Enggak. Lah bagaimana perasaannya si mutakalim atau si pembicara, andaikan dia tahu dia dijauhi disebabkan karena bau mulut? Sakit. Iya kan? Begitu juga andaikan ada seseorang yang menjauhi kita tiba-tiba. Tanpa ada teguran, tanpa ada omongan, tanpa mengkritik kita. Kita nggak tahu kok. Bisa-bisanya saya lagi deket sama dia, dianya kok kayak nggak cocok sama saya. Saya sudah cerita banyak hal, berusaha untuk menjadi orang asik, berusaha untuk menjadi orang yang happy, berusaha untuk menjadi orang hibur, kok kayak nggak suka ya sama saya. Kenapa sih kok mainnya sama dia, cocoknya sama dia, nyapanya sama dia, ngumpulin sama dia? Dia nggak sadar bahwa fi nafsihi syai'un, di dalam dirinya ada sesuatu yang dianya nggak sadar. Nah, sesuatu yang dia bawa pada dirinya itu adalah kebiasaan masa lalunya, yang suka ngomongin orang, suka ngebahas orang, sehingga di masa depan kita tidak akan cocok dengan orang-orang yang levelnya berada di atas kita. Kita akan cocok dengan orang-orang yang sesama jenis. Kambing main dengan kambing kan? Nah, kambing main dengan curut nggak ada ceritanya. Kambing main dengan kambing, kambing nggak bisa main dengan onta, nggak bisa main dengan singa. Kambing ya kambing, tikus ya tikus. Kau suka membicarakan orang lain, maka kau akan hanya bisa cocok dengan orang-orang yang semodel denganmu.